Video ini untuk kamu yang lagi mempersiapkan untuk masuk kuliah, daftar beasiswa, dan banyak proses lainnya di saat kamu punya target yang cukup besar dan bagaimana breakdownnya biar nggak overwhelm, juga nggak burn out. Aku selalu activate mode ini di saat aku punya target besar, contohnya waktu aku mau apply master dan juga beasiswa ke luar negeri. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah buat STAR method. Ini adalah teknik untuk kita tahu tujuan kita apa, very specific, dan juga waktunya kapan, time bound-nya kapan. Misalnya untuk daftar beasiswa, apa aja yang harus kamu persiapkan. Ada banyak banget, kamu bisa Google langsung gimana bentuknya. Dan juga yang kedua yang kamu harus lakukan menurut aku adalah buat daily habit kayak motivation in the morning. Bisa bikin tulisan di kamar apa target kamu dan kapan kamu akan capai target itu. Tiap hari kamu remind diri kamu. Itu yang pertama bisa dilakukan. Atau kamu juga bisa dengerin video motivasi yang bikin kamu jauh lebih tertantang ya untuk melakukan dan juga menjemput si mimpi kamu ini. Jadi selain video motivasi itu, hal kecil lainnya yang bisa kamu jadiin habit adalah manifesting. Bayangkan kalau kamu sudah ada di mimpi kamu itu. Dan menurut aku hal lain yang bisa membuat kamu produktif sepanjang hari adalah exercise. Untuk kebiasaan di pagi hari ya, jadi bikin daily habit yang mana kamu itu sudah kayak autopilot dan juga kamu akan menjadi orang yang jauh lebih produktif dengan mungkin dengerin motivasi di pagi hari, manifesting di pagi hari, atau meditation juga bisa. Dan yang ketiga nih adalah exercising. Kenapa kita harus exercising juga? Karena itu bisa bikin kita happy di pagi hari. Kamu akan dapat endorfin dari berolahraga dan juga badan kamu tuh jauh lebih siap untuk produktif seharian. Yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah bikin time blocking. Time blocking tuh artinya kita nge-book jadwal kita. Kita akan belajar berapa jam, kita akan ngelakuin hal lain apalagi berapa jam. Aku sendiri melakukan ini dengan Google Calendar. Seperti ini ya, aku akan kasih bentuknya gimana. Teman-teman bisa langsung cek. Kamu bisa download aplikasinya di handphone dan juga kalau misalnya pakai laptop, kamu juga bisa langsung buka aja di Google. Jadi bisa terkoneksi antara laptop dan juga HP. Yang keempat adalah buat to-do list. Jadi satu harian kamu mau ngelakuin apa aja. Ini kenapa kita lakukan? Untuk kita dapat hormon kebahagiaan ya. Jadi saat kita sudah ngelis nih satu hari mau ngapain aja dan kita pas checklistnya, kita akan bahagia sekali karena rasanya kita sudah produktif. Di saat kita merasa kita produktif, kita akan jauh lebih produktif lagi. Oke? Dan yang kelima, kesulitan biasanya kalau kita punya target yang besar adalah fokus kita suka kepecah-pecah. Kayak harus belajar atau harus mempersiapkan sesuatu, tapi kita pengennya leye-leye doang, pengennya scroll TikTok dan segala macam. Pomodoro teknik itu adalah solusi teman-teman semua. Jadi Pomodoro teknik ini adalah teknik 25-5, yaitu kita kerja 25 menit dan istirahat 5 menit, atau ada juga yang 50-10. Kalau aku lebih suka yang 50 kerja, 10 menit itu kita istirahat. Jadi kita bisa fokus. Dan aku sarankan untuk Pomodoro itu pakai maksimal satu hari 4 sampai dengan 6 jam. Karena biasanya kita tuh juga bisa burn out ya kalau kita kerja terus walaupun udah ada istirahatnya. Dan biasanya aku sendiri itu primanya 4 sampai 6 jam. 4 jam aja rata-rata itu kerjaan aku udah bisa selesai. Kalau kita udah breakdown semua stepnya kayak tadi ya. Jadi daily itu kita ngelakuin hal yang kurang lebih sama. Dan yang keenam, ini gak kalah penting dan aku diajarin sama mental health practitioner aku waktu aku master di UK dulu. Dia bilang kita tuh nggak harus bekerja selalu atau mengerjakan tugas kita selalu. Kita itu butuh yang namanya self-care. Supaya apa? Supaya kamu bisa tetap prima untuk mencapai target-target kamu. Jadi jangan lupa kasih waktu di satu hari kamu tuh belajarnya misalnya 6 jam. Kemudian kamu akan self-care, nonton kayak belanja kayak beli yang kamu mau, keluar lihat sesuatu lain selain target kamu itu sendiri. Itu yang bisa bikin kamu tetap fulfill, tetap penuh dan gak burn out akhirnya. Dan aku juga saranin di yang keenam ini, kamu juga kasih satu hari di mana kamu gak ngerjain apapun yang related to target kamu ini ya. Yang ketujuh, terakhir nih, kalau semua hal itu rasanya sulit banget, kamu udah break semuanya, breakdown semuanya, kecilin langkah-langkahnya setiap hari, tapi ada saat-saatnya kamu ngerasa kamu tuh gak ada progress. Menurut aku kamu bisa bikin yang namanya list something that you already achieve dan something yang kamu mau achieve. Artinya adalah something yang sudah kamu dapatkan, prestasi-prestasi kamu, apapun itu, atau perubahan-perubahan kamu, dan kemudian orang seperti apa yang mau kamu capai itu, atau target seperti apa yang mau kamu capai. Dengan melihat itu, melihat apa yang sudah kita miliki atau apa yang sudah kita dapatkan, kita jadi termotivasi. Oh, aku juga bisa loh dapatin hal-hal yang sebelumnya aku pikir aku nggak bisa, atau aku pikir aku nggak bisa ngerubah habit itu. Nah, kemudian kamu ingin capai apa? Jadi jauh lebih bisa ngelihat sesuatu hal secara objektif daripada cuman ada di kepala kamu dan pusingin diri sendiri. Itu aja menurut aku beberapa tips aku di saat kamu punya target yang cukup besar, mulai dari ujian sampai dengan scholarship apapun itu.
itu, baik kita anak muda ataupun orang dewasa yang punya tantangannya masing-masing, ini bisa banget diterapkan di kehidupan masing-masing biar bisa lebih produktif dan kamu bisa juga capai impian kamu tanpa merasa burnout dan juga kecapean banget ya. Kalau kamu mungkin ada beberapa bagian ini yang kurang paham dan pengen aku jelasin lagi, kamu bisa tinggalin di kolom komentar. Semangat untuk murid-murid aku, untuk para menti aku ya yang sekarang SMA kelas 3. Semoga kamu bisa mencapai lulus di univ yang kamu targetkan dan bisa pursue bachelor degree di tempat-tempat yang kamu inginkan. Begitu juga teman lainnya yang sedang memperjuangkan S1, S2, dan S3, apapun itu, mulai dari scholarship sampai dengan university. Semoga kita bisa mencapai apa yang kita targetkan itu. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, kamu bisa follow aku untuk self-development lainnya. Bye!